Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua yang kita tahu tentang masa lalu benar-benar lengkap? Bukan soal benar atau salah, tapi soal utuh atau tidak. Karena ada perbedaan besar antara sejarah yang utuh dan sejarah yang hanya menyisakan potongan-potongan yang dianggap aman untuk diceritakan. Bayangkan jika sejak kecil kamu diajarkan sebuah cerita. Lalu suatu hari kamu menemukan detil kecil yang tidak cocok. Awalnya terasa sepele, tapi semakin kamu perhatikan, detil itu tidak bisa diabaikan. Dan perlahan, seluruh cerita mulai runtuh. Bayangkan kamu hidup ratusan tahun yang lalu, datang ke sebuah daratan baru setelah perjalanan laut yang panjang dan mematikan. Kamu lelah, kehabisan tenaga, dan membawa harapan besar untuk membangun masa depan. Secara logika, kamu akan memilih tanah yang tinggi, kering, dan stabil, tanah yang aman. Tapi anehnya, di banyak tempat di dunia, keputusan yang diambil justru sebaliknya. Kota-kota besar dibangun di rawa, di tanah lunak, bahkan di bawah permukaan laut. Bangunan batu berat didirikan di tempat yang secara teknis tidak mungkin menopangnya, dan kita disuruh percaya bahwa semua itu normal. Masalahnya, ketika kita benar-benar melihat dari sudut pandang teknik, fisika, dan logika sederhana, cerita itu mulai terasa aneh. Tanah rawa tidak bisa menopang bangunan berat tanpa fondasi dalam. Itu bukan opini, itu hukum alam. Bahkan hari ini, dengan teknologi modern, membangun kota di tanah seperti itu membutuhkan biaya luar biasa dan perawatan terus-menerus. Tapi sejarah resmi mengatakan bahwa ratusan tahun lalu, dengan alat sederhana, semua itu dilakukan dengan cepat dan berhasil. Tanpa kegagalan besar, tanpa kehancuran total, itu seharusnya membuat kita bertanya. Ketika kita mulai mengamati kota-kota tua di dunia, muncul pola yang tidak bisa diabaikan. Bangunan batu besar, jembatan masif, sistem kanal air yang kompleks, tata kota geometris, dan struktur logam yang terhubung satu sama lain. Pola yang sama muncul di tempat yang sangat berjauhan, seolah-olah dibangun berdasarkan prinsip yang sama. Ini bukan kebetulan, ini tanda adanya standar. Dalam peta-peta kuno, kita menemukan nama yang hampir sepenuhnya hilang dari buku sejarah modern. Tartaria. Bukan kerajaan kecil, bukan wilayah terpencil, tapi sebuah entitas besar yang membentang luas dan memiliki kota-kota maju. Anehnya, hampir tidak ada catatan tentang kehancurannya. Tidak ada cerita perang besar yang memusnahkannya. Tidak ada kisah runtuhnya ibu kota. Ia tidak jatuh, ia menghilang. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa mungkin kehancuran tidak selalu datang dalam bentuk api dan pedang. Kadang kehancuran datang dalam bentuk penghapusan, dalam bentuk perubahan nama, dalam penulisan ulang. Salah satu hal yang paling menarik dari kota-kota tua yang sering dikaitkan dengan peradaban maju adalah penggunaan besi dalam jumlah besar dan pola yang sangat spesifik. Balkon besi, pagar besi, ornamen besi yang terhubung dari satu bangunan ke bangunan lain. Banyak orang menganggap ini sekedar dekorasi, tapi ketika kamu melihatnya secara menyeluruh, kamu menyadari sesuatu. Pola-pola itu konsisten, simetris, terhubung dari bawah ke atas, menuju titik tertinggi bangunan. Ini bukan sekedar estetika, ini sistem. Besi adalah konduktor. Ketika disusun dalam pola tertentu, ia bisa mengalirkan dan berinteraksi dengan energi. Dan energi tidak selalu berarti listrik seperti yang kita kenal sekarang. Ada energi atmosfer, ada medan elektromagnetik bumi, ada fenomena alam yang bahkan hari ini belum sepenuhnya kita pahami. Bayangkan sebuah peradaban yang memahami ini jauh sebelum kita, yang membangun kota sebagai mesin raksasa, bukan hanya tempat tinggal. Catatan lama sering menyebutkan fenomena aneh di kota-kota tua. Kompas yang tidak stabil, jam yang tidak akurat, cahaya aneh saat badai. Semua ini sering disingkirkan sebagai mitos atau tahayul, tapi sejarah sains mengajarkan kita satu hal penting. Banyak penemuan besar awalnya dianggap tidak masuk akal, sampai akhirnya kita menemukan bahasa dan alat untuk memahaminya. Sekarang mari kita bicara tentang air. Dalam sejarah modern, air sering digambarkan sebagai musuh, banjir, genangan, ancaman. Tapi bagi peradaban lama, air sering menjadi bagian dari sistem. Kanal-kanal tua bukan hanya untuk transportasi. Mereka memiliki pola, kedalaman, dan distribusi yang presisi. Mereka mengatur aliran, tekanan, dan keseimbangan lingkungan. Kota-kota seperti ini tidak melawan alam, mereka bekerja dengannya.
Ketika kita melihat kota-kota yang dibangun di sekitar air dengan kanal yang terhubung secara geometris, kita melihat sesuatu yang lebih dari sekedar sistem drainase. Kita melihat perencanaan tingkat tinggi. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika semua ini dibangun oleh peradaban kolonial awal, mengapa teknologi dan pemahaman seperti itu tiba-tiba menghilang? Mengapa generasi berikutnya tampak kurang mampu? Biasanya sejarah bergerak maju, teknologi berkembang, pengetahuan bertambah. Tapi dalam kasus ini, kita melihat sesuatu yang aneh. Bangunan tertua seringkali yang paling canggih, fondasi terdalam, struktur paling kokoh. Seiring waktu kualitas menurun, teknik disederhanakan. Ini adalah kebalikan dari apa yang seharusnya terjadi jika peradaban berkembang secara linier. Fenomena bangunan yang setengah terbukum juga muncul di banyak tempat. Jendela di bawah tanah, pintu yang tidak lagi mengarah ke jalan, lantai dasar yang sekarang berada 1 atau 2 meter di bawah permukaan tanah. Penjelasan resminya sering tidak konsisten. Renovasi, penyesuaian jalan. Tapi ketika pola ini muncul secara global, kita harus bertanya, apakah ini kebetulan atau tanda sesuatu yang lebih besar? Beberapa peneliti menyebut adanya peristiwa besar yang mengubah permukaan tanah di banyak kota. Entah itu banjir mutlum, pergeseran tanah, atau sesuatu yang belum kita pahami. Yang jelas, ada lapisan sejarah yang terbukum, dan ketika sesuatu terbukum, ia mudah dilupakan. Jika Tartaria adalah peradaban maju dengan sistem energi mandiri, maka ia tidak bergantung pada struktur kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak bergantung pada bank, tidak bergantung pada sumber daya langka. Energi yang melimpah berarti kemandirian, dan kemandirian adalah ancaman bagi sistem yang ingin mengontrol. Mungkin inilah sebabnya mengapa kita melihat perubahan besar dalam peta dunia dalam waktu yang relatif singkat. Nama-nama wilayah berubah, sejarah disederhanakan, bangunan lama diklaim sebagai hasil karya bangsa lain, bukan dengan kebohongan terang-terangan, tapi dengan narasi yang lebih mudah diterima. Lihat juga pola pameran dunia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bangunan raksasa muncul dengan cepat, dipamerkan, lalu dihancurkan. Alasan resminya, sementara. Tapi ketika kamu melihat foto-fotonya, bangunan itu tidak terlihat sementara. Mereka masif, terbuat dari batu, besi dan kaca. Mengapa menghancurkan sesuatu yang begitu megah? Kecuali jika tujuan sebenarnya memang untuk menghancurkan. Gimana kalau pameran dunia hanyalah alasan resmi untuk membongkar sisa-sisa dunia lama? Dunia yang tidak cocok dengan cerita kemajuan modern. Dunia yang terlalu maju untuk diakui. Sekarang kita hidup di atas reruntuhan itu, mengira kita telah mencapai puncak peradaban. Padahal mungkin kita hanya mewarisi sisa-sisa dan lupa bagaimana cara menggunakannya. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang apa yang dipilih untuk diingat. Cerita ini bukan tentang menolak sejarah modern, ini tentang menyadari bahwa sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Dan kekuasaan tidak selalu berarti kebenaran. Jika sebuah peradaban paling maju di dunia bisa dihapus hampir tanpa jejak, maka pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah itu mungkin. Pertanyaannya adalah apa lagi yang belum kita temukan, dan apa yang akan berubah ketika kita mulai mengingatnya kembali.